Selamat sore saudara, hari ini Jumat 18 November 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami hadir dengan informasi seputar Jawa Barat diantaranya. Polres Bogor ciduk pelaku penipuan pinjaman online. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyayangkan praktik pungli sekolah di negeri Bekasi. Kebutaan capai 43.000 jiwa. ID cabang Kabupaten Tasikmalaya operasi katarak gratis. Saudara, selain 3 topik utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda tentunya. Bersama saya Alma Syifa, kita awali Jawa Barat hari ini. Kita awali informasi pertama, saudara. Tersangka kasus penipuan ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat yang mayoritas korbannya merupakan mahasiswa IPB ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bogor. Aisyah Nasution atau SAN yang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dan penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB dan mahasiswa lainnya hingga mencapai 317 orang. 116 orang diantaranya adalah mahasiswa IPB University. Dari 317 korban, tersangka berhasil meraup uang 2,3 miliar rupiah yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Namun setelah penyidik melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut, ternyata toko online atau marketplace yang diakui tersebut adalah milik orang lain. Kemudian pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Dalam aksinya, tersangka mengaku sebagai pemilik toko online dalam aplikasi penjualan atau marketplace dan mengajak kerjasama dengan para mahasiswa IPB untuk sebuah kegiatan kemahasiswaan. Para mahasiswa diberikan keuntungan antara 10 hingga 15% bagi yang berhasil menjualkan barang dagangan di toko online miliknya yang belakangan diketahui ternyata toko tersebut milik orang lain. Tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian kontributor TVRI Jawa Barat, Saiful Hardi melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memposting di media sosialnya dugaan adanya praktek pungutan liar berupa sumbangan di salah satu sekolah SMA negeri di Bekasi, Jawa Barat. Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memposting di media sosialnya perihal dugaan praktik pungutan liar berupa sumbangan di salah satu sekolah SMA negeri di Bekasi, Jawa Barat. Merespon dugaan praktik pungli tersebut, Ridwan Kamil saat ditemui usai mengisi acara di Universitas Padjadjaran, Unpad, Kota Bandung pada Kamis siang, menjelaskan sudah ada peraturan gubernur tidak boleh ada pungutan tanpa izin tertulis dari Kadistik mewakili gubernur. Ridwan Kamil menambahkan bahwa ada urgensi boleh dibicarakan, tapi tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Pasalnya, hal tersebut menjadi polemik bagi sebagian siswa karena merasa dirugikan. Sudah ada peraturan gubernur, tidak boleh ada pungutan-pungutan tanpa izin tertulis dari Kadisdik mewakili gubernur, kira-kira begitu. Karena kalau lihat seperti ini, nanti tidak terkendali, yang dirugikan adalah siswa. Ridwan Kamil juga menambahkan, semua sekolah negeri di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat tidak boleh ada pungutan liar. Jika sekolah terbukti bersalah, akan ada sanksi. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kabupaten Tasikmalaya menggelar operasi katarak gratis. Data menunjukkan angka kebutaan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 43.000 jiwa, yang mayoritasnya diakibatkan karena katarak. Puluhan ribu warga Kabupaten Tasikmalaya diketahui mengalami permasalahan dengan kesehatan mata. Selain mengalami kebutaan permanen, mayoritas warga terkendala penglihatan akibat penyakit katarak.
Sebagai bentuk kepedulian pada persoalan kesehatan mata, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Tasikmalaya menggelar operasi katarak gratis di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Sekretaris 2 Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Adi Widodo, mengatakan, secara nasional tingkat kebutaan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 3% dari jumlah penduduk 1,9 juta jiwa, atau berjumlah sekitar 43.000 penduduk yang mayoritas kebutaannya karena katarak. 45 ribuan ya, dari 3% itu 80% diakibatkan karena katarak. Kalau penyebab katarak bisa dari berbagai faktor, salah satunya karena faktor usia, katarak udah lanjut usia, kemudian faktor penyakit penyerta seperti ada penyakit gula, sebagainya. Adi Widodo menambahkan penyebab penyakit katarak bisa dari berbagai faktor, di antaranya faktor usia. Rata-rata pengidap katarak adalah lanjut usia, memiliki penyakit penyerta seperti gula, serta karena terlalu sering terkena sinar matahari atau debu. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih ada informasi lain seputar Jawa Barat diantaranya. ODS 100% di setiap kelurahan mulai digencarkan. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandung terus menggencarkan program Open Defecation Free atau ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Diketahui saat ini masih 62% kelurahan di Kota Bandung yang melakukan ODF. Guna meningkatkan angka akselerasi program Open Defecation Free atau ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kota Bandung, kini di setiap kelurahan dibentuk tim ODF untuk menyelesaikan masalah ODF di wilayahnya. Hal tersebut membuat setiap kelurahan di Kota Bandung melakukan pembenahan pembuangan air besar sembarangan. Dimulai dari pembentukan tim hingga pengerjaan mulai digencarkan, seperti di Kelurahan Cibaduyut Wetan yang saat ini membentuk tim ODF di wilayahnya. Lurah Cibaduyut Wetan, Maulana Kustiawan, mengatakan dalam menargetkan Kota Bandung menjadi kota sehat, yaitu adanya ODF 100% di wilayahnya masing-masing. Cibaduyut Wetan sendiri masuk daftar dari 58 kelurahan yang diwajibkan ODF 100%. Kita yang sudah ODF adalah 1.185, sedangkan yang OD ini 955. Setelah tadi kita bermusyawarah dan membentuk tim sukses dari ODF 100% Kelurahan Cibaduyut ini, perkiraan kita akan bisa membangun atau merealisasikan ODF untuk Cibaduyut Wetan ini sekitar 520 KK. Dari data Kelurahan Cibaduyut Wetan, sebanyak 1.185 rumah sudah ODF, sementara 955 rumah masih OD. Kelurahan Cibaduyut Wetan menargetkan di 2023 nanti akan ada penambahan sebanyak 520 rumah yang sudah ODF. Dari Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung menggelar forum diskusi strategi pertahanan pulau-pulau besar Nusantara. Pada forum diskusi strategi pertahanan pulau-pulau besar Nusantara di Seskoad,
Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto memaparkan bagaimana kondisi dinamika geopolitik saat ini menjadi persoalan penting dalam pertahanan bangsa. Maka dari itu ia menilai perlu adanya penyesuaian dalam pembentukan postur pertahanan negara yang tangguh. Sementara narasumber lain, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono juga membahas relevansi doktrin pertahanan bangsa yang selama ini dikenal dan diterapkan. Hal ini penting untuk mengevaluasi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Besar selalu menjadi salah satu doktrin dasar kita dan sangat mengandalkan adanya sinergi antara TNI sebagai komponen utama, lalu dengan kekuatan pertahanan semesta lainnya yang didukung rakyat sebagai komponen cadangan dan juga komponen pendukung ya seperti teknologi misalnya. Sesko AD menggelar forum ini sebagai wadah dalam mengumpulkan dan membandingkan fakta, juga analisis data dan interpretasi pendapat kritis para pakar tentang konsep pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dalam perencanaan pembangunan TNI AD. Jadi fokus grup discussion yang dilakukan Sesko AD ini adalah menindaklanjuti dari lembaga kajian yang ada di Sesko AD ini dalam rangka penelitian. Disinilah kita melaksanakan diskusi dengan mengundang narasumber-narasumber yang ada untuk mendiskusikan produk penelitian tersebut, sehingga diharapkan dengan diskusi ini kita mendapat masukan yang bisa menyempurnakan dari hasil penelitian tersebut. Harapan kita dengan adanya forum diskusi ini, manfaatnya nanti akan bisa menyempurnakan hasil produk ini, dan ini bisa bermanfaat sebagai bahan masukan pada pimpinan Angkatan Darat. Forum ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan pertahanan demi menghadapi ancaman aktual dan potensial dari dinamika geopolitik saat ini. Dari Bandung, Albi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih dari Bandung Raya, Saudara, Kodiklat TNI Angkatan Darat menggelar talk show Bela Negara Menjaga Alam bertema Sinergi Pentahelix Sukseskan Citarum Harum dilaksanakan di Sektor 5 Citarum, Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari kegiatan kolaborasi dan integrasi siswa di Kelapa II TNI AD dan Sesmima Polri tahun anggaran 2022, Kodiklat AD menyelenggarakan talk show Bela Negara Menjaga Alam, menghadirkan narasumber diantaranya Letjen TNI Purnawirawan Doni Munardo dan Kodiklatat Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Wijanarko, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Komjen Pol Riko Amelza Dahnil, dan Rektor Unpas Edi Yusuf. Letjen TNI Purnawirawan Doni Munardo memberikan apresiasi kepada Danko Diklatat yang telah menggagas program Bela Negara Menjaga Alam. Pasalnya, tanggung jawab bela negara bukan hanya menghadapi ancaman musuh dari luar, tetapi ancaman kerusakan alam atau lingkungan ekosistem. Lewat program Pentahelix, Sungai Citarum yang pada periode pertengahan tahun 2017 sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia, hari ini kita menyaksikan sebuah perubahan yang luar biasa. Dan acara dan gagasan yang dilakukan oleh Kementerian Angkatan Darat ini hendaknya bisa dilakukan oleh banyak pihak, karena kita tidak boleh lupa untuk merawat alam dan tidak boleh kendor sedikit pun untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Terkait Perpres nomor 15 tahun 2018 yang akan berakhir di tahun 2025, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaning Tias mengatakan, Pemprov Jabar telah melakukan langkah-langkah agar konsep Citarum Harum bisa terus berjalan. Ya, bukan berarti hilang terus mungkin ya Pak Dodi, karena kan memang secara teritorial juga TNI ada di tengah-tengah kita. Nah, ini sudah dipetakan gitu ya, sehingga nanti akan di breakdown kembali bottleneck mana saja gitu ya yang menjadikan kendala di kita gitu ya, untuk kita bisa carikan jalan keluarnya. Dengan regulasi, dengan penguatan kelembagaan, dengan peningkatan kapasitas, insya Allah bisa kita lakukan, dan pastinya dengan semangat yang besar dari kita semua. Selain talk show, dilaksanakan juga kegiatan pembagian 500 sembako, penanaman 1000 pohon, peninjauan pameran inovasi, dan pelepasan bibit ikan di kolam bios 44 karya Kodam 3 Siliwangi. Dari Kabupaten Bandung, Doni, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. Prestasi bola voli Jawa Barat. Usai jeda. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih. Prestasi bola voli Jawa Barat di tingkat nasional cukup disegani karena banyak pemain muda yang potensial. Pemain muda tersebut merupakan binaan yang telah dilakukan di sekolah sebelum mereka terjun di Liga Voli Divisi Utama. Meski tampil sebagai runner-up dalam final Liga Bola Voli Divisi Utama, tim Stin Pasundan tampil gemilang karena bermaterikan pemain-pemain muda. Para pemain muda yang ada di Stin Pasundan merupakan binaan dari sekolah sebelum mereka terjun di Liga Bola Voli Divisi Utama. Salah satunya adalah para pemain yang berasal dari SMK Pasundan 2 Banjaran yang memperkuat tim Stin Pasundan. Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran, Pendi Ependi, menyatakan pembinaan bola voli di sekolah berbuah manis karena telah menghasilkan prestasi yang membanggakan. Hampir 8 tim itu ya kita menang terus. Nah, ketika melawan Indomaret, nah kita yang mungkin bukan rezeki kita. Nah, ketika melawan itu saya perhatikan kalau dari Pasundan itu anak-anaknya itu emang bagus lah, bagus. Tetapi melihat permainan Indomaret itu kan di situ di kubu Indomaret itu diisi oleh pemain-pemain nasional tuh, seperti Nanda, itu seperti Mahfud, ya, Dimas. Nah, kalau melihat permainannya itu hampir diimbangi. Nah, bahkan kita itu waktu di final dia itu mengalahkan kita 1-0, terus kita disamakan 1-1, 2-1, bahkan bisa 2-2. Nah, ketika terakhir ya itu tadi oleh kata-kata saya itu bukan rezekinya kita lah. Prestasi tim Stin Pasundan dalam Liga Bola Voli tahun ini mendapat apresiasi dari Paguyuban Pasundan dengan memberikan biaya gratis bagi atlet yang akan kuliah di Universitas Pasundan. Dari Bandung, Endang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah pemuda di Tasikmalaya dari berbagai agama bersilaturahmi dengan bermain sepak bola memperingati Hari Toleransi Sedunia. Sudah selayaknya kita junjung dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya merupakan kehidupan bertoleransi antar umat beragama, suku, dan ras. Pemuda merupakan garda terdepan dalam mengkampanyekan toleransi dalam bentuk apapun. Seperti halnya di Tasikmalaya, sejumlah pemuda dari beragam agama bersatu dalam sebuah lapang mini soccer sebagai ajang pembentukan karakter toleransi. Bertepatan dengan Hari Toleransi Sedunia 16 November 2022, atas inisiatif tokoh pemuda Muslim Asep Herzan, sejumlah pemuda berkumpul dan berdialog melaksanakan olahraga bersama. Hal ini sebagai upaya pengamalan toleransi antar pemuda beragama dalam menjalankan kehidupan yang lebih rukun, sekaligus mengkampanyekan toleransi dalam bergaul, baik di dunia nyata maupun maya. Bertepatan pada momentum Hari Toleransi Internasional ini, kami kaum muda dari lintas agama mencoba untuk menjawab sebuah tantangan baru dengan kondisi sosial di Indonesia saat ini. Kita udah mulai mencoba mau
bergabung dengan mereka, banyak hal yang kita baru ketahui ketika sudah kenal. Kalau udah kenal mah ala lakur lah pasti deh, semua juga backgroundnya berbeda dari mau tiap rumah, tiap lingkungan, tiap RT RW. Kalau udah berbaur mah biasa apa aja. Jadi akrab, bener-bener akrab lah. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara berkala dan bersilaturahmi ke berbagai daerah, sekaligus mengkampanyekan kebersamaan antar umat beragama, sehingga tidak ada lagi perbedaan agama, adat, dan budaya yang jadi alasan pertikaian. Dari Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat, Tony Sontani, melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan di antaranya. Porprov cabur berlayar, Kota Bandung juara umum. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kota Bandung keluar sebagai juara umum di cabang olahraga berlayar Porprov 14 Jabar 2022 yang digelar di Pantai Barat Pangandaran dengan perolehan 5 medali emas dan 1 perunggu. Kabupaten kota yang mengikuti lomba cabang olahraga berlayar di Pantai Barat Pangandaran harus berjibaku dan berjuang, mengingat hembusan angin laut di area Pantai Barat cukup kuat. Akibat tiupan angin cukup kuat tersebut, tidak sedikit para atlet terhempas hingga layar terjatuh di laut. Untuk cabang olahraga berlayar, atlet kontingen asal Kota Bandung berhasil menyabet 5 medali emas dan 1 perunggu. Dengan raihan tersebut, Kota Bandung keluar sebagai juara umum di cabang olahraga berlayar Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Ketua Kormi Kabupaten Pangandaran, Hajah Ida Nurlela, diberikan penghormatan untuk mengalungkan medali kepada para pemenang Porprov cabang olahraga berlayar. Pak, ini dari kontingen mana nih Pak? Ya, dari Kota Bandung. Kota Bandung. Dapat berapa banyak medali Pak? Medali, alhamdulillah kita dapatnya medali emas, 1 perak. Dari berapa cabang nomor? Nomor yang kita ikuti ada 17 nomor. 17 nomor. Kedepannya gimana nih Pak? Kedepannya Pak? Harapan ke depan seperti apa nih? Ya, harus kita lebih bagus lagi lah. Dapat raih apa tuh medali deh? Alhamdulillah dapat juara 1. Dapat emas. Itu di kelas apa tuh dek? Dek, ke depan ini semua seperti apa sih dek? Harapannya? Semoga bisa membanggakan orang tua, terus bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam perhelatan Porprov cabang olahraga berlayar, pihak panitia menggelar 17 kelas mata lomba yang diikuti seluruhnya oleh para atlet dari 10 kabupaten kota. Usai pemberian medali kepada para atlet, cabang olahraga berlayar pun secara resmi dinyatakan usai dan sekaligus ditutup. Dari Pangandaran, Ental Zafur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Bekasi mendominasi cabang renang Porprov 14 Jawa Barat yang hari ini akan menyelesaikan seluruh nomor yang dipertandingkan di kolam renang Telaga Bodas. Dari 42 nomor yang dilombakan, Aflan Fahdan Prawira sudah mengemas 19 medali emas. Kabupaten Bekasi dipastikan tampil sebagai juara umum untuk cabang renang kolam Porprov 14 Jawa Barat yang hari ini menyelesaikan seluruh nomor. Meski masih menyisakan 9 nomor, namun dengan total perolehan sementara 19 medali emas, sulit untuk daerah lain mengejar Kabupaten Bekasi. Penyumbang medali emas terbanyak yaitu Afla Fadlan Prawira dengan raihan 9 medali emas plus nomor estafet. Bahkan raihan medali emas 200 meter gaya kupu yang berlangsung pagi tadi, Fadlan berhasil pecahkan rekor Porda atas namanya sendiri dari 2 menit 5,83 detik menjadi 2 menit 4,88 detik. Ketua PRSI Kabupaten Bekasi, Wanto, mengatakan rasa syukur atas pencapaian yang dihasilkan para perenangnya.
Wanto bertekad untuk kedepannya, atlet terutama di cabang renang akan lebih ditingkatkan guna mengantarkan target perenang menuju Olimpiade. Ini sangat mengharukan dan sangat mengagumkan ya. Kabupaten Bekasi di Porda 2022 ini menghasilkan banyak medali khusus di cabang renang ya, dengan atlet-atlet handal kita, terutama Dwi Kini sudah high track 50, 100 dan 200 pecah rekor Porda dengan pelatihnya juga MI dan Brasuki ya. Kedepannya kita akan bina terus atlet-atlet Kabupaten Bekasi sampai Olimpiade kita dukung. Dwiki Muhammad Raharjo yang turut andil memberikan 3 medali emas bagi Kabupaten Bekasi menyatakan keberhasilan ini sebagai obat kegagalannya di ajang PON 21 lalu di Papua. Kalau flashback, saya gagal di PON, semuanya saya ada yang perform. Saya tunjukkan di Porprov kali ini, di Porda, saya bisa jadi nomor 1 di 50 meter, 100 meter, 200 meter geda. Dan semoga kedepannya saya bisa terus berkembang lagi dan bisa bawa harum nama Jawa Barat maupun Indonesia. Pesaing Kabupaten Bekasi yakni Kabupaten Bogor sementara baru meraih 13 medali emas, 10 perak, dan 10 perunggu. Kota Bandung dari cabang renang hanya menghasilkan 1 medali emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Dari Garut, Komar dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. 2 atlet skateboard dan 1 atlet sepatu roda Kabupaten Bekasi berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Kabupaten Bekasi memboyong 3 medali emas pada hari terakhir pelaksanaan cabang olahraga sepatu roda dan skateboard Porprov 14 Jawa Barat 2022. Mereka adalah Dwi Yuda Agusta dari kelas skateboard Game of Skid, Firdaus dari kelas skateboard Park, dan Gilang Ramadan kelas sepatu roda Aggressive Park. Pengalungan medali emas untuk 3 atlet tersebut dilakukan langsung oleh PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan di arena skateboard Park Gerbang Timur Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Dani Ramdan mengungkapkan perolehan 3 medali emas dari cabur skateboard dan sepatu roda tersebut menjadi tanda Kabupaten Bekasi ahli di cabang olahraga ini dan mampu menjadi yang terbaik. Dani Ramdan mengaku optimis apabila perolehan medali emas Kabupaten Bekasi sudah di angka 160, maka kemungkinan besar Kabupaten Bekasi akan menjadi juara umum Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Karena itu Dani mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mendukung dan mendoakan hasil yang terbaik bagi para atlet yang tengah berjuang di Porprov 14 Jawa Barat. Hingga Kamis malam, perolehan medali Kabupaten Bekasi masih berada di puncak klasemen dengan 156 medali emas, 116 perak, dan 108 perunggu. Terpaut jauh dengan peringkat kedua Kabupaten Bogor dengan 126 emas, 110 perak, dan 109 perunggu. Sementara kontingen Kota Bandung berada di posisi ketiga dengan 99 emas, 100 perak, dan 131 perunggu. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kita ikuti suasana lalu lintas Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System. Kita akan melihat bagaimana suasana di Tol Paster. Kemudian kita beralih ke kawasan Cicahem yang terpantau cukup padat dan ramai. Kemudian kita beralih ke Merdeka dan juga kawasan Jalan Aceh. Kemudian di kawasan Soekarno-Hatta dan Buah Batu juga umumnya terpantau ramai lancar. Dan berikut kami paparkan perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.
Demikian Jawa Barat hari ini, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.